Assalamualaikum Gus. Saya mau tanya, kalau orang sudah berserah diri kepada Allah itu, setelah berserah diri orang itu melakukan pekerjaan di dalam syariat itu, mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh syariat, gimana hukumnya menurut Gus? Nah, tolong dijelaskan sejelas-jelasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, bila manusia sudah bermakrifat kepada Allah, apa sudah bebas bersyariat seperti syariat layaknya manusia? Perintah-perintah syariat seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum syariat, hukum manusia itu hanya bagi akil balik. Jadi perintah-perintah agama, perintah-perintah syariat itu wajib hukumnya hanya khusus bagi akil balik, manusia yang sudah berakal. Siapa manusia yang sudah berakal itu? Yakni manusia yang masih merasa mentuhani diri manusianya untuk bersyariat. Pada intinya manusia masih menjadi raja, menjadi penguasa atas seluruh gerak tingkah laku syariat-syariat badaniyahnya, masih diaku-akuinya sebagai syariat diri manusianya. Nah, bagi orang-orang seperti inilah kewajiban menjalankan syariat-syariat Tuhannya. Maksudnya bagaimana? Tujuannya apa? Gunanya syariat-syariat yang diperuntukkan bagi akil balik ini, yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, supaya manusia bisa kembali kepada Tuhannya lewat syariat-syariat yang sudah diperintahkan kepada umat muslimin. Jadi tujuannya sholat, tujuannya puasa, tujuannya zakat, tujuannya haji dan umroh dan sebagainya hanyalah untuk agar manusia bisa kembali bertemu Tuhannya di alam lillahi ta'ala. Jadi seluruh ibadah dan sholat itu wajib diawali dengan niatan ibadah, yakni di akhir kalimat niat ada password, ada pintu ada pintu kembali kepada Allah agar bisa mi'raj, agar bisa wusul, agar bisa tajalli kepada Allah, yakni membuka alam lillahi ta'ala, yakni naik ke langit 7, ke alam akhirat. Jadi langit itu bukan langit-langit dohir itu. Tempat untuk mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad bukan langit-langit dohir itu. Jadi mi'raj tajalli ketemu Allah itu yakni langit-langit yang di dalam diri, yang lebih luas dari langit-langit yang dohir itu. Mau bukti bahwa langit-langit yang ada di dalam diri ini lebih luas daripada langit-langit yang dohir? Pengen bukti? Nah, buktinya begini. Bila tidak ada Allah, bila tidak ada hidup di badan ini, apakah kita bisa menyaksikan alam semesta ini? Apakah kita bisa melihat galaksi-galaksi, melihat langit-langit yang dohir itu? Kan tidak mungkin kita bisa menyaksikan
ayat-ayat Allah yang diciptakan oleh Allah. Langit-langit secara dohir itu. Ketika kita berkata Allahu Akbar, mengucap kata Allah, pasti telunjuk tangan kita menuju ke atas, ke langit. Dikira langit-langit tempat Allah itu langit yang dohir. Padahal Allah itu menghiasi, meliputi langit yang ada di dalam diri, yakni Al-Quran Qadim. Jadi langit-langit yang dimaksud itu langit yang di dalam diri. Ketika manusia sudah meruntuhkan langit kewujudan manusianya, ketika manusia sudah meruntuhkan langit kewujudan hidup manusianya, jadi ketika manusia sudah meruntuhkan langit kekuasaan manusianya, ketika manusia sudah meruntuhkan langit kedaya upayaan ikhtiar manusianya, ketika manusia sudah meruntuhkan langit ilmu-ilmunya, ketika manusia sudah meruntuhkan langit penglihatannya, ketika manusia sudah meruntuhkan langit pendengarannya, dan ketika manusia meruntuhkan langit kalam-kalam manusianya sudah runtuh semua di dalam langit itu, hancur lebur, maka yang ada hanya hayatullah. Itulah langit-langit yang dimaksud. Jadi bukan langit yang di luar. Kembali kepada pertanyaannya, apakah orang sudah bermakrifat kepada Allah masih wajib melaksanakan syariat-syariat agama? Coba kita ilustrasikan, coba kita realitakan, kita nyatakan. Ketika bayi itu kan terlahir dalam keadaan suci bersih. Jadi bayi itu ma'rifatullah. Apa yang dikerjakan bayi bukan dari bayinya, bukan kuasa bayinya, bukan hidup bayinya. Ketika bayinya menangis, itu seolah-olah kemaksiatan, itu seolah-olah keburukan, itu seolah-olah kejelekan. Ketika bayi tersenyum, itu seolah-olah kebaikan, itu seolah-olah ketaatan, itu seolah-olah ibadah di sisi Allah. Jadi menangis dan tersenyumnya bayi, kira-kira apakah bayi itu sendiri yang menciptakan? Kira-kira apakah bayi itu yang berkuasa atas tangisan dan senyuman? Ibaratkan tangisan itu minus dan senyuman itu plus. Jadi plus dan minus, taat dan maksiat, baik dan buruk, pahala dan dosa di sisi Allah itu tak ada bedanya, sama-sama ciptaan Allah, sama-sama ujian bagi orang-orang yang belum mengenal Allah. Jadi bagi ma'rifatullah seperti bayi itu, apakah bayi itu bisa ibadah? Apakah bayi itu bisa bermaksiat? Apakah bayi itu bisa sholat? Apakah bayi itu bisa berpuasa? Apakah di dalam tangisan bayi dan di dalam senyumnya bayi itu atas kuasa diri bayinya ataukah atas kekuasaan Tuhannya? Nah, jadi disinilah bagi orang-orang yang sudah bermakrifat kepada Allah, sudah tidak berlaku lagi syariat-syariat manusianya, karena manusianya belum ada, tidak ada gaib, karena manusianya tidak mampu lagi bersyariat. Bagaimana mungkin manusia mampu bersyariat sedangkan sementara manusianya sendiri tidak ada, yang ada hanya Allah. Jadi semua pergerakan badan ini sudah bukan kuasa manusianya lagi, akan tetapi sudah menjadi kuasanya Allah. Allah lah yang menguasai badan-badan ini.
Jadi Allah lah yang bersyariat di dalamnya. Baik senyuman, baik tangisan sama saja. Karena hambanya sudah tidak merasa bisa senyum dan menangis, atau hambanya sudah tak merasa bisa taat dan maksiat. Karena ketaatan atau maksiat, senyuman dan tangisan, baik dan buruk, pahala dan dosa itu hanya berlaku bagi manusia yang masih merasa menjadi Tuhan. Hanya untuk manusia yang hatinya merasa masih jadi Allah tapi tidak terasa. Inilah kaca benggala atau ciri-ciri orang-orang yang sudah bermakrifat. Jadi di dalam senyuman atau tangisan, di dalam taat dan maksiat itu sudah bukan lelaku hambanya lagi, karena hambanya memang sudah menyadari bahwa seluruh tindak lakunya badan ini bukan kekuasaan diri manusianya, karena manusianya hanyalah ciptaan, bukan sang pencipta. Jadi semua kembali kepada Hayatullah yang menciptakan manusianya. Kira-kira bisa dipahami? Sama halnya kita tidur. Ketika tidur kita bergerak seakan-akan kita melakukan dosa. Dilihat orang itu gerakan badan ini melakukan tindakan-tindakan dosa. Apakah kita kena dosa? Bila saat kita tidak sadar di dalam melakukan amalan dosa dianggap oleh manusia lain, kelihatannya manusia lain kita berbuat dosa. Akan tetapi sesungguhnya kita tidak menyadari bahwa apa yang tergerak dalam badan ini perbuatan dosa. Bila manusianya tidak sadar, berarti kan tidak ada dosa. Yang ada dosa itu manusia yang sadar. Yang sadar siapa? Manusia yang berdosa itu manusia yang sadar bahwa yang berkuasa atas diri manusianya adalah dirinya sendiri, yang berkuasa atas hidup dan badan ini. Allahnya gaib. Inilah manusia yang berdosa di sisi Allah. Meskipun kelihatannya badaniahnya berlaku taat, sholat, puasa, zakat, sedekah dan lain-lain, pasti di dalamnya bukan menyembah Allah, akan tetapi menyembah hawa nafsunya sendiri. Akhirnya hawa nafsunya merasa bangga, akhirnya hawa nafsunya merasa hormat di sisi manusia, akhirnya hawa nafsunya merasa mulia di sisi manusia. Karena hati belum bertuhan, maka apapun yang dikerjakan pasti jatuh ke lembah neraka, yakni hati yang keras melebihi kerasnya batu, itulah bahan bakarnya neraka, yakni nerakanya sudah menyala-nyala. Rasa hormat, rasa mulia, rasa bangga itu kan api neraka, sifat-sifat fahsya wal mungkar di sisi manusianya. Akhirnya timbullah perasaan iri, dengki, ujub, riya, sombong. Semuanya api-api neraka yang bakal menyiksa hatinya di dalam kuburan-kuburan yang berjalan, badan-badan yang dari tanah ini. Jadi penjelasannya, bagaimanakah orang yang sudah bermakrifat itu, apakah wajib bersyariat seperti layaknya manusia? Anda masuklah ke dalam diri Anda sendiri. Coba cek di situ, di dalamnya, di dalam hati kita masihkah wujud manusianya sebagai Tuhan yang mentuhani seluruh syariat-syariat badannya? Bila masih wujud manusia, maka wajiblah manusia bersyariat. Tujuannya agar kembali ke alam lillahi ta'ala.
Namun bagi hamba yang sudah makrifat kepada Allah, hambanya sudah tak kuasa lagi atas perjalanan-perjalanan badan ini, karena hambanya sudah sadar bahwa hidup dan badan ini milik Allah, bukan milik dan kuasa manusianya. Jadi berlaku apa saja badan-badan ini semua terserah Allah, tidak ada yang salah, semuanya benar di sisi Allah, karena Allah lah sebagai af'alnya di dalamnya. Contoh, kelihatannya ada orang-orang yang makrifat yang kelihatannya badannya tidak sholat. Contoh, menurut manusia lain itu dosa besar, karena yang memandang masih wujud manusia yang menjadi Tuhan. Jadi mereka menghukumi orang-orang yang sudah makrifat itu ya dosa, syirik, sesat. Bagi orang-orang yang memandang, yang menilai karena di dalam hatinya masih wujud menjadi Tuhannya badan, seolah-olah badannya dialah yang berkuasa atas badan-badannya, jadi memandang orang lain sama seperti dirinya. Namun bagi orang-orang yang bermakrifat sudah tidak memandang taat secara badan dan maksiat secara badan lagi, karena manusianya sudah tidak ada, karena manusianya sudah gaib, karena manusianya sudah sirna. Yang ada di hatinya bahwa hidup ini Allah, maka yang dipandang juga Allah, bukan memandang manusianya lagi. Maka seluruh manusia akan selamat dari pandangan hamba yang sudah mengenal Tuhannya. Jika hamba ini masih belum bermakrifat kepada Allah, maka manusia tidak akan selamat dari pandangannya. Pasti ada nilai baik dan buruk. Akan tetapi bagi manusia yang sudah mengenal Tuhannya, maka yang dipandang, yang didengar hanyalah hayatullah. Jadi ketika manusia, ketika yang bersangkutan melihat ada manusia yang taat, ada manusia yang bermaksiat, tidak ada bedanya, sama-sama dikuasai oleh Allah, sama-sama digerakkan oleh Allah. Ini bagi pandangan orang-orang yang sudah bermakrifat kepada Allah, karena di alam semesta ini yang ada hanya Allah lah yang berkuasa atas segala ciptaan-ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua, terutama saya pribadi dan kita semua yang mendengarkan paparan ini, semoga terketuk pintu hati Anda. Semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.